Sekarang kita mencoba untuk melihat karakteristik transistor dilihat dari datasheet-nya. Kita ambil contoh datasheet untuk transistor tipe 2N3903 atau yang dekat dengan dia 2N3904. Pertama, kita lihat kakinya seperti apa. Di situ ada packagingnya, lalu ada nomor kaki yang kita bisa hubungkan dengan gambar ini sehingga kita tahu yang mana kaki emitter, mana basis, mana kolektor. Kemudian untuk setiap transistor atau setiap komponen elektronik, kita di datasheet selalu menemui yang disebut absolute maximum rating, yaitu suatu batas nilai yang tidak boleh dilewati. Kalau dilewati, transistor atau device-nya bisa rusak. Contohnya di sini, VCEO adalah tegangan kolektor emitter saat transistor itu off. Jadi basisnya open, tidak boleh lewat 40 volt untuk transistor tipe ini. Atau tegangan kolektor ke basis saat transistor itu off juga nggak boleh lewat 60 volt. Kalau lewat dia bisa rusak. Juga arus kolektornya nggak boleh lewat 200 miliampere, lewat bisa rusak. Disipasi dayanya nggak boleh lewat sekian miliwatt. Kemudian temperatur junction-nya nggak boleh lewat batas-batas ini. Jadi temperatur di dalam junction-nya si transistor. Temperatur junction transistor tergantung kita operasikan dia pada disipasi daya berapa miliwatt dan tergantung yang disebut thermal resistance dari transistor itu. Jadi untuk setiap watt dari disipasi dayanya, maka dia akan mengalami kenaikan suhu dibanding ambiennya itu berapa derajat. Kalau ini terhadap case-nya, casing-nya, bodinya, dia akan naik suhunya berapa derajat. Kalau kita suhu junction-nya ya, kalau kita disipasikan daya setiap watt-nya. Lalu ada karakteristik DC yang dalam hal ini dinyatakan untuk kondisi suhu ambien 25 derajat Celcius. Ada karakteristik dia saat off dan ada karakteristik dia saat on. Saat dia off, misalnya tegangan kolektor emitter saat dia off, breakdown-nya berapa volt? Nggak boleh dilewati, karena kalau dia lewat, dia bisa breakdown. Breakdown ya jadi rusak. Ya. Kemudian arus cut off-nya itu berapa besar di basis maupun di kolektor. Arus bocornya ya saat dia off. Kemudian karakteristik DC yang lain adalah karakteristik saat dia on, di mana HFE dia itu berubah tergantung pada kondisi operasinya. Ini adalah nilai-nilai HFE DC-nya yang pakai huruf besar ya, penguatan arus DC-nya. Kemudian yang mungkin penting untuk karakteristik DC adalah kondisi tegangan, besarnya tegangan kolektor emitter saat transistor itu saturasi. Berapa volt? Ya, 0,2 atau kalau arusnya lebih besar dia bisa lebih besar lagi jadi 0,3 volt DC. Atau tegangan basis emitter saat dia on atau saturasi itu berapa volt. Biasanya kita ambil 0,7, tapi kalau arusnya 10 miliampere, dia di sini antara 0,65 sampai 0,85 volt. Kemudian kalau arusnya lebih besar, dia bisa lebih besar lagi tegangan basis emitter saturasinya. Setelah itu kita bisa melihat karakteristik AC dari transistor. Yang penting pertama adalah yang disebut parameter disebut gain bandwidth product. Jadi perkalian antara besarnya gain sama lebarnya bandwidth. Satuannya adalah megahertz. Jadi kalau gainnya naik, maka bandwidthnya akan turun. Mau dapat bandwidth yang besar ya turunkan gain ya. Ini adalah gain bandwidth produknya. Kemudian kapasitansi input, kapasitansi output ya dari transistor itu kalau kita mau melakukan pemodelan untuk frekuensi tinggi. Nah, untuk
pemodelan yang banyak dipakai adalah parameter hybrid atau edge parameter. Nah, di sini diberikan data edge parameter atau parameter H atau parameter hybrid transistor itu untuk common emitter. Jadi, indeks keduanya itu E. Jadi, untuk common emitter ada HI. HI adalah input impedance. Input impedance untuk konfigurasi common emitter besarnya adalah satuannya adalah dalam kilo ohm di datasheet ini. Kemudian ada untuk common emitter juga, tapi reverse transfer voltage ratio. Jadi tegangan input dibanding tegangan output, ya, berapa besar yang nanti akan dimasukkan dalam rangkaian ekivalen untuk model hybridnya. Tentu juga tidak bersatuan karena dia perbandingan tegangan. Kemudian ada HFE, jadi forward, ya, F-nya dari forward transfer current ratio untuk common emitter. Jadi perbandingan antara arus output dibanding arus input. Untuk common emitter, outputnya dari kolektor, inputnya dari basis. Jadi perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis. AC, ya, karena ini huruf kecil. Kalau yang huruf besar tadi adalah untuk DC-nya, ya. Nah, karena perbandingan arus, jadi dia juga tidak bersatuan. Selain itu, ada parameter hybrid yang keempat, yaitu admitansi output. Simbolnya adalah HO, ya. HO, O itu output, ya. Parameter hybrid, admitansi output untuk common emitter. Nah, admitansi adalah arus pertegangan, jadi satuannya adalah seperohm atau mho. Dalam contoh ini ditulis micromho, atau yang lebih umum dipakai adalah Siemens. Mho itu satuannya sebenarnya adalah Siemens. Jadi 40 microsiemens, 1 microsiemens. Selain itu ada noise figure-nya, lalu ada karakteristik switching-nya. Di sana ada rise time-nya berapa nanosekon. Jadi kalau kita beri pulsa, berapa nanosekon waktu yang dibutuhkan bagi transistor itu outputnya untuk berubah dari 10% maksimum pulsa itu ke 90% maksimum. Kemudian fall time-nya itu berapa nanosekon, misalnya delay time dan storage time dari transistor itu juga diberikan di sini. Demikian data dari transistor menurut datasheet.